Selamat datang Dracolovers di channel Drakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Setelah sebelumnya kita melihat Woo-seo yang kaget karena melihat Do-sim ada di antara rekan-rekannya yang telah meninggal. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Woo-seo pun langsung melihat ke arah bangku di mana Do-sim duduk. Namun di sana ia tidak menemukan Do-sim. Ia pun bergegas berlari meninggalkan kelas. Do-sim yang hampir terjatuh pingsan pun langsung disambut oleh Woo-seo. Kemudian Do-sim mengatakan bahwa di dalam ruangan itu terdapat anak-anak yang telah meninggal akibat bunuh diri karena nilai mereka jelek, yaitu di suatu ruangan yang tersegel oleh mantra. Di luar, Do-sim dan Woo-seo pun membicarakan apa yang terjadi di dalam kelas. Mereka menyusun sebuah rencana bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Saat kemudian wali kelas mereka pun keluar dan mereka pun menemui wali kelas tersebut, yaitu wali kelas yang juga khawatir akan murid-muridnya. Di sini Woo-seo dan Do-sim pun menceritakan bahwa ada sesosok roh jahat yang tinggal di sekolah yang memangsa anak-anak dengan nilai terendah. Sebelum berlatih, Do-sim melatih Woo-seo untuk menggerak-gerakkan kampak atau untuk berkelahi bertarung melawan roh. Dalam perjalanan pulang, Woo-seo dan Do-sim berjalan bersama-sama dan menemukan ibu Woo-seo yang bertemu dengan Sojong. Do-sim bersiap untuk menangkap roh jahat, namun ibunya melarang. Namun Do-sim pun tetap saja akan tetap menangkap roh jahat sebelum ia pindah sekolah. Sedangkan di rumah Woo-seo ia kedatangan seorang tamu, yaitu Sojung yang bermain ke rumahnya. Hyun-seo pun merasuki rubu Sojong agar ia bisa pergi menangkap roh jahat. Di sekolah, wali kelas telah membuka pintu sekolah dan menuju masuk ke ruangan bawah tanah ke mana tempat ruangan bersegel itu berada. Sampai di ruangan bersegel, wali kelas pun berusaha membuka pintu tersebut, namun mencoba beberapa kunci tetap saja tidak bisa. Sampai pada kunci yang kesekian barulah pintu itu bisa terbuka. Di sisi lain, Hyun-soo melihat-lihat ruangan sekolah, lalu kemudian ia menemukan struktur organisasi sekolah di mana ada satu wajah yang ia kenal, yaitu kepala sekolah Yong-pil, yang mana ia pernah melihat dulu 10 tahun yang lalu ketika ia membunuh nenek Do-sim. Pintu akhirnya bisa terbuka. Mereka bertiga pun bergegas masuk ke dalam ruangan tersebut. Tibalah mereka di suatu ruangan di mana anak-anak yang telah meninggal bunuh diri akibat roh jahat berkumpul untuk belajar di sana. Do-sim dan Woo-seo mengajak mereka keluar, namun mereka tidak berani karena takut akan dimarahi oleh guru mereka, yang mana guru mereka telah berada di belakang mereka, yaitu telah merasuki bapak wali kelas. Woo-seo dan Do-sim dipukuli sampai terpental-pental. Do-sim dan Woo-seo berusaha untuk melawan, namun mereka bukanlah tandingan dari roh jahat ini. Begitupun roh jahat tidak mampu membunuh Do-sim dan Woo-seo karena mereka bukanlah murid dengan nilai yang terendah. Hyun-soo muncul dari depan pintu dan mengatakan bahwa yang membunuh nenek Do-sim adalah kepala sekolah Songyong. Di sana Do-sim sedikit kaget. Roh jahat tersebut telah menghilang dari tubuh wali kelas dan menyerang Hyun-soo. Hyun-soo pun seperti murid sebelumnya menghilang.
dari pandangan Dosim dan Wuso. Wuso langsung memeluk Dosim yang terdiam akibat melihat Hyunso menghilang. Ingatan masa lalunya muncul ketika ia berpapasan dengan seseorang 10 tahun lalu sebelum neneknya ditikam, sebelum neneknya sekarat dan meninggalkannya. Mereka pulang tanpa berhasil menangkap roh jahat, namun mendapatkan informasi baru bahwa kepala sekolah terlibat. Di sisi lain, Ilnam menunggu Hyunso dan teman-temannya datang, namun tak kunjung datang. Pengumuman untuk ujian selanjutnya pun disebarkan. Orang-orang sekelas atau murid-murid menjadi ketakutan dan khawatir. Dosim berpikir bagaimana menangkap roh jahat. Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami Derakor, pamit undur diri.